ada jumlah penonton film dari populasi yang ada itu sekitar 1-3%. Jadi kalau dari 10 juta orang Batak mungkin yang menonton hanya 100-300 ribu. Kalau aku sendiri kan, kalau sama ini aku udah 9 kali nonton. Dan ke-9-nya itu pasti berair mataku. Tapi tadi aku tuh fokus ngeliat setiap adegan ketawa aku tengok. Setiap adegan nangis aku tengok. Dia ketawa aku senang, dia nangis makin senang. Ya senang lah akhirnya, maksudnya ngeri-ngeri sedap bisa masuk ke nyampe ke telinga Pak Luhut ya, dan menyempatkan mau hadir tuh satu kebanggaan ya untuk kita, filmnya ditonton. Kamu masuk DPR kau ya? Hah? Masuk DPR kau? PNS aja. Enggak. Ya senang sekali, sangat senang gitu. Keras-kerasnya politisi nggak pernah orang bikin lawan politik nggak pernah bikin dia nangis ya. Nggak bisa dia nangis. Ngeri-ngeri sedap bikin dia nangis. Aku keluar air mataku. Kalian awas, kalian marah deh. Tapi senang aku. Gitu. Sempat ada momen cicat nggak sih sama Pak Luhut ngobrol? Ada. Gimana mungkin? Waktu pas selesai nonton, aku ucapkan terima kasih. Oh, kau yang tadi doanya kayak gitu? Pak gitu. Ini bekas tangan Pak Luhut ini. Oh, nggak kerekam lagi ulangan itu? Hah? Kamu cantik lah. Kalau direkam lagi pakai ini nanti sakit. Bang Diki gimana? Ini akhirnya musik setelah 2 tahun ya? Udah 4 tahun? 14 atau berapa tahun? Akhirnya jadi juga dan ditonton seorang putri. Jujur nggak nyangka juga sih ya ada film yang berbasis budaya tapi bisa nasional seperti ini, bahkan ya ada menteri bisa nonton, lumayan happy lah. Pelan-pelan menteri, ya kan? Baru nanti wakil presiden, baru presiden. Membuat seorang Menko nangis itu sebenarnya yang puas. Ada rencana presiden? Hah? Presiden untuk nonton? Ya, siapa? Jager. Ya kita siapapun yang nonton ya, kalau bisa ditonton Pak, boleh tonton Pak film kita Pak. Diundang Bang, diundang. Pasti Bang. Iya Ya, Pak. Ya. nomornya udah nggak aktif ya? Bukan emang nyimpen, maksudnya nyimpen. Dia diundang sekarang lewat media maksudnya. Oh, Pak Jokowinya? Iya. Pak Jokowi, Boleh Pak Luhut nonton, kan udah nonton. Pak Jokowi kapan? Boleh Pak nonton film. Ngeri-ngeri sedap. Ya, semoga nanti kalau Pak Luhut sudah ngomong sama Pak Jokowi kan mau ini nonton yuk film Batak kan gitu. Amin. Udah? Oke, cukup? Terima Oke. kasih. Teman-teman semua ada foto? Foto Kita bareng masih boleh? punya Ernest, Bene, dan Dipa. Cuman beliau lagi nganterin Pak Luhut ke depan. Ditunggu sebentar ya. Foto dulu boleh kali ya? Foto dulu di sini ya. Boleh. Arah kanan. Mas, ikutin saya. boleh ya. Keluarganya Pak Luhut. Terima kasih ya. Terima kasih udah nonton. Ini berarti apa? Ya, bagian tengah. Oke. Bagian sini. Bagian kiri. Siap. Yuk, Ron. Oke, boleh jelasin kegiatan hari ini seperti apa buat kalian berdua nih buat promo filmnya? Hari ini kita cast and crew nonton bareng sama Bapak Luhut Binsar Panjaitan ya Pak ya tadi ya. Jadi kita nonton mulai jam setengah 1 ya, 12.30 baru beres sekarang. Ya, sangat senang dan seru ya, rame tadi. Kita nggak nyangka apresiasi dari Bapak dan staf-stafnya itu sangat membuat kita tuh sangat bangga ya. Istilahnya kan ini kan jajaran dari pemerintahan. Terus kita nggak nyangka ternyata film kita ini, karya kita ini didengar sama Pak Luhut gitu. Dan menyempatkan waktu ya di tengah kesibukan, mau menyempatkan nonton film-film. Ya, film ngeri-ngeri sedap yang pemainnya nggak tahu entah siapa-siapa ini. Kita senang dan bangga. Udah bisa. Istilah gini, film gua udah dinonton Pak Luhut belum? Udah bisa sekarang. Udah bisa. Mau apa gua? Betul lah. Ya betul lah. Tapi kalau untuk promo sendiri kalian emang berbagi tugas untuk promonya, ada yang di Jakarta, ada yang di Medan atau seperti apa sih? Oh iya benar, karena kebetulan hari ini juga kita beberapa cast dan kru juga bertolak ke Medan lagi untuk promo. Jadi ya terbagi lah, nggak lengkap semuanya di sini. Cuman ada yang hadir, ada Bang Piki yang hadir, ada Bang Ucok juga, Padrin ada
DOP-nya, kameramen, dan itu ya tadi ya. Ya, jadi karena dengar berita antusias di Sumatera Utara itu sangat besar. Terus hampir setiap harinya katanya tiketnya habis. Tiket full. Itu full dari jam pertama sampai jam akhir full. Jadi makanya mereka mengapresiasi, kita balas. Jadi beberapa case udah ke Medan. Udah ke Medan. Kita besok nyusul. Nah, saking antusiasnya dan fullnya bahkan katanya dinosaurus bahasa Batak ya di sana ya Oh katanya. iya. Katanya, Gitu. Harmas. Harmas gitu. Tapi kalau untuk karakter sendiri mungkin kalian berdua mungkin ada yang emang udah karakter sendiri, apa emang karakter baru yang baru kalian bangun atau seperti apa? Oh, kalau aku pribadi sebenarnya ketika ditawarin project ini sebagai Sahat, anak paling kecil di keluarga Padomu, itu sangat relate sama kehidupanku sendiri karena aku juga di rumah anak paling kecil juga, dan apa ya, banyaklah pendekatan-pendekatan mencari karakter Sahat ini ya, tapi sangat-sangat dibantu sama Bene, sama Mas Lolo, sama Mas Boris, sama Mbak Gita, sama Mas, ya kalau gue iya, nggak pokoknya sangat-sangat dibantu lah sama mereka. Bagaimana posisi anak paling kecil harus apa namanya dibilang ya, sedikit tertekan sama abang-abangnya ya, mereka juga sedikit ngomong, cuman biasa. Padahal dia di luar itu Bisa memimpin gitu. satu ini kan. Ya jadi sangat dibantu lah sama karakter-karakter yang Kalau lain. lo sendiri sudah Kalau aku kan sebagai Gabe ya, Gabe itu kuliahnya itu kan hukum, tapi pekerjaannya entertain. Itu Gabe itu ya Lolo. Aku kan kuliahnya teknik industri dan tamat dan insinyur loh aku ini, tapi kerjaku entertain. Jadi relate lah. Nah, tapi kan di sini si Gabe kan slack lah dibilang sama bapaknya. Kalau aku kan bukan slack. Memang tidak ininya. Kenapa kok cari? Ya, gitulah. Ya namanya laki-laki sama bapak-bapak. Ya. Kan begitu. Kontak Bapak Lolo di apa? Di HP namanya? Ayah. Ayah. kalau dari kontennya sendiri mungkin ini kan beda nyarinya seperti apa sih? Kalau dari film sendiri ini kan beda, mungkin dari karakter sendiri kan dari stand up nih kan, mungkin draw kalian sendiri seperti apa? Oh, maksudnya main drama. Basic kita Iya. komedi terus drama gitu. Nah itu tuh yang luar biasa di apa ya, Benny nge-challenge kita lah ya untuk bahwa stand up komedian jangan melulu main komedi, jangan melulu bermain komikal gitu. Dia nge-challenge kita di sini untuk membawa plot drama ya. Itulah hasilnya yang kita sudah lakukan Tuh, dengar maksimal. nggak suaranya? Kayak gitu, ngancam kita jangan komedi gitu. Gitu. Dan dia sangat diktator, pokoknya dia tidak terima masukan kami, tidak boleh menerima kelucuan apapun karena dia sudah sangat paham dengan skrip yang udah 8 tahun Ya, dibuat benar. sama dia ya. Walaupun kayak waktu pas di set itu kayak arogan atau menekan, tapi kita tengok hasilnya ternyata oh ini yang kau mau Ben, oh Iya. ini yang kau maksud Ben. Jadi waktu pas kita syuting situ agak kesel kan, kenapa sih nggak bisa komedi, ternyata ini yang mau disampaikan Benny. Jadi ya Puas dan berterima kasih ya. karena memang Benny janjiin sama kita ya, Ah. aku mau buat kalian selain stand up comedian, kalian juga pengen kujadikan seorang aktor, dan aku lihat bangga lah sekarang gitu. Betul. Tapi kalau untuk penonton sendiri kan bisa kan lumayan banyak ya, udah tembus 700 ya. Ya. Itu gimana sih melihat antusiasnya? Ya bahagialah. Apa maksudnya Sedih di lah. luar ekspektasi lah atau Sedih. Ya, abang ini nanya kan. Ya maksudnya ketika kita diapresiasi dengan banyak yang nonton pasti senang. Kaget Bang. atau Kita Masa, kaget. wow 700.000. Tapi jujur kita kaget. Maksudnya ya kadang-kadang ada maksudnya kayak orang ngerasa mungkin ini filmnya terlalu batak, ini Iya. terlalu apa. Cuman kan emang Bene harus apa ya, mesti kita akui bahwa problem yang terjadi di film ini kan sangat universal, dan menurutku orang tuh harus nonton dulu baru tahu bahwa ini film tidak segmented gitu. Iya. Ini sangat universal. Jadi Bacalah review-review. baca review-review orang, cek aja di Twitter #ngeri-ngeri sedap, cek reviewnya ya. Kalian kalau mau nonton jangan percaya kata-kata kami, Iya. buktikan sendiri aja. Iya. Karena banyak juga kan yang bilang, wah aku sebagai orang Jawa, aku sebagai orang ini ternyata relate bagus. Iya, Bisa kita jamin lah. ini kan udah tembus 700, mungkin kalian sendiri optimis nggak bisa tembus 1 juta penonton? Wah, kita berharap mah dari awal pengen 10 juta, pengen 20 juta, itu harapan kita, cuman ya Tuhan lah semua itu. Iya, ini Tuhan udah- dan teman-teman yang mengapresiasi, yang mau nonton sampai 10-5 kali. kita doakan semoga sampai 20 juta, 10 juta. 10 juta lah. Amin. Amin. Ya, abang juga udah nonton belum? Ya.
Udah, Udah belum? tadi Udah pas pertama. berarti nggak bayar. Nanti nonton lagi. Nanti nonton lagi ya. Nanti nonton lagi betul ya. Oke, terima kasih banyak. Ya mungkin harapan kalian nih buat penonton yang belum nonton nih apa sih? Pokoknya kalian jangan percaya review siapapun. Kalian harus buktikan sendiri datang ke bioskop. Film Ngeri-Ngeri Sedap sedang tayang di bioskop ya. Jadi kalian buktikan sendiri, nikmati sensasinya. Kalian akan lihat Lolo bermain drama. Dan melihat Sahat salto belakang. Lihat saat jadi petani jagung. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Iya. Thank you ya. Makasih. Terakhir, Zegel. Thank you. Yuk, Bro. Oke. Naikin lagi dong. Oke. Lagi. Mas, boleh jelasin antusias penonton nih udah tembus 700 juga nih seperti Iya. apa sih? Sejujurnya ini tidak sesuai bayangan ya, karena saat membuat ini film aku persembahkan untuk suku Batak, dan konsentrasi pas membuat itu tuh niatnya bagaimana caranya supaya orang-orang Batak itu puas dengan filmnya, mereka menangkap jokesnya, mereka menangkap nilai-nilai yang pengen disampaikan gitu. Tapi ternyata banyak sekali orang-orang senusantara yang merasa film ini sangat universal, dan apa yang pengen aku sampaikan mereka bisa tangkap gitu. Jadi sangat-sangat di luar dugaan bahwa film ini sangat diterima baik oleh orang-orang Batak, tapi juga diterima baik oleh orang-orang senusantara. Tapi kalau boleh tahu berarti ini lebih ke cerita komedi atau Batak seperti apa sih? Atau gabungan? Sebenarnya dari awal ini niatnya hanya untuk memberikan sebuah perspektif baru dalam kehidupan berkeluarga gitu. Jadi memang bagaimana caranya mengemas ini menjadi sebuah film yang menarik. Akhirnya dicoba diberikan komedi, diberikan drama, diberikan rasa-rasa supaya orang ada rasa puas menonton filmnya. Jadi bagaimana ceritanya, caranya bercerita yang baik. Itu sih, tidak pengen juga film ini menjadi lucu banget, tapi tidak juga pengen ini menjadi drama banget. Mas, ini kan 700.000 lebih, tinggal sedikit lagi nih tembus 1 juta. Mungkin ini maksudnya bisa dikatakan di luar ekspektasi atau seperti apa sih? Iya, sangat-sangat di luar ekspektasi. Sejujurnya saya berhitung populasi orang Batak itu kan 10 juta di Indonesia, dan biasanya data yang ada, jumlah penonton film dari populasi yang ada itu sekitar 1-3%. Jadi kalau dari 10 juta orang Batak, mungkin yang menonton hanya 100-300 ribu gitu. Bahkan hanya beberapa 9 hari dari tayang dia sudah 700 ribu. Artinya ini tidak semuanya orang Batak yang nonton. Saya yakin setengah dari penontonnya adalah non Batak. Jadi ini benar-benar di luar ekspektasi, dan ini sangat membahagiakan untuk industri film supaya para sineas dan para investor film berani membuat film yang bukan lagi Jakarta sentris atau Jawa sentris, tapi kita punya budaya banyak sekali yang pemahaman saya butuh sekali diangkat dan diperkenalkan kepada Nusantara. Mas, mungkin buat promonya buat teman-teman yang baru nonton, apa sih mungkin ajakannya seperti apa sih? Untuk teman-teman semuanya yang belum nonton Ngeri-Ngeri Sedap, kalau kalian pengen nonton film yang bikin kalian ketawa, bikin kalian terharu, bikin kalian pulang dengan rasa hangat dan membuat kalian lebih mengerti hidup berkeluarga, buat kalian dari suku manapun, buat kalian yang cinta kekayaan budaya Indonesia, yang pengen mengenal budaya Batak, tontonlah Ngeri-Ngeri Sedap, sedang tayang di bioskop. Oke, siap. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih. Bro, oke, Lolo sendiri melihat kan Jada Zira udah ketemukan dan udah masuk OTW ke Indonesia nih, seperti apa sih melihat ini banyak yang banyak dukungan juga. Ya, aku cuman bisa bilang untuk Pak Ridwan Kamil ya, bisa lebih bersabar, dan semua keluarga yang ditinggalkan lebih kuat untuk menerimanya, karena semuanya itu semua udah Allah itu semua. Jadi kita nggak bisa menyalahkan siapapun atau apapun. Jadi intinya untuk siapapun yang merasa ditinggalkan, aku cuma bilang bersabar, karena cuma itu yang bisa dibilang kalau untuk orang yang ditinggalkan, orang yang disayang gitu. Kita nggak bisa menyarankan ya harus gini, cuma bisa bilang bersabar gitu. Dan untuk yang meninggalkan, saya
saya harap dan berdoa supaya diterima di sisinya dan semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup. Oke, siap.